melalui musik kita bisa menampar orang tanpa rasa sakit, bisa membentak orang tanpa melukai perasaannya. Salam budaya. Babar kawruh nguti ngelmu kang kawuwuh. Aku Riris di sini sebagai moderator. Aku udah ada di Sanggar Sarotama bersama narasumber kita, Mas Inggih Sri Jundomanik. Beliau ini adalah pelatih di sanggar ini. Kita akan berbincang-bincang dalam acara Babar Kawruh. Kita akan membahas tentang karawitan di Sanggar Sarotama. Nah, sebenarnya pengertian karawitan itu apa sih, Mas? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, belum paham tentang karawitan. Ya, terima kasih kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, puji syukur. Oke, teman-teman yang ada di seluruh penjuru dunia, pagi ini kerawan tamu dari unit pengembangan ya, unit pengembangan kesenian daerah UNS. Alhamdulillah, terima kasih kerawannya. Ya, karawitan itu seperti kita ketahui bahwa karawitan itu sebenarnya kan kalau dipahami secara sempit itu kan seni suara atau seni musik yang memiliki, biasanya mencirikan ada dua. Yang satu menggunakan rijian atau instrumen gamelan. Yang kedua memiliki atau berlaras slendro atau belok. Tapi kemudian kalau dibahas secara pengertian secara luas, sesungguhnya karawitan itu yang kita berangkat dari dasar katanya. Karawitan itu dasar katanya rawit. Rawit itu mempunyai pengertian halus, rumit, ya, atau bahasa ngetrennya itu sophisticated atau apa itu ya. Kemudian juga kecil. Nah, secara luas itu ini membidangi bidang seni yang itu, yang halus, yang rumit, yang membutuhkan keseriusan di situ. Ini kita tengok dulu waktu tahun 1950-an. Istilah karawitan itu digunakan sebagai payung untuk instansi yang membidangi beberapa bidang seni, seni tari, kemudian juga gamelan itu sendiri, kemudian tatah sungging dan sebagainya. Nah, seni-seni itu yang terkumpul di situ dinamakan konservatori karawitan, ya, menggarap rasa, menggarap sesuatu yang tidak hanya rogo, tapi juga jiwanya juga digarap, ada nilai di situ. Di bidang karawitan itu kan Mas Inggih juga banyak sekali menciptakan karya-karya seperti itu. Mungkin kemarin di tahun 2019 Mas Inggih itu kan juga berpartisipasi dalam festival seni tradisi Jawa Tengah di Taman Budaya Jawa Tengah. Nah, itu kalau tidak salah judulnya Laku Utomo sama Pelangi Nusantara gitu. Nah, itu isi dari garapan tersebut itu bagaimana, terus sasarannya juga, itu sebenarnya karyanya itu disuguhkan untuk siapa sih, Mas? Ya, sebenarnya dua karyanya berbeda, berbeda. Jadi salah satu saja. Oh iya. Misalnya yang Laku Utomo. Ya, Laku Utomo. Ya, berbuat baik. Itu kalau dikaji secara musikal satu-satu ya lumayan panjang, tapi saya cuplikkan satu teks. Ya. Contohnya dalam karya itu ada teks, ada
pesan yang harus tersampaikan kepada manusia, kepada semua manusia yang mengaku beriman. Contohnya begini, demi waktu kabeh kapituna, sesungguhnya demi waktu manusia itu rugi, kajaba wong kang padha iman, kecuali orang-orang yang beriman. Sebenarnya itu adalah karya yang terinspirasi dari surat Al-Asr, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang illal ladzina amanu wa amilus sholih, beramal soleh, wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Diingat-ingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Eling hinelingan ingkang hak. Jadi saya berharap bahwa gending ini memberikan pesan bagi siapa saja, baik orang tua maupun anak kecil, bahwa ini adalah pesan untuk semuanya saja, biar tidak rugi. Semua orang yang diciptakan oleh Tuhan itu Allah sudah sediakan resep supaya tidak rugi. Itu diantaranya orang yang iman, percaya sama Allah, itu di situ digendong. Karena kalau orang itu dikandani, bahwa sing ini sing bener ini, itu tidak akan. Biasanya ada tipe orang itu yang nggak senang dikandani juga. Tidak semua orang itu senang dikandani. Tapi melalui musik kita bisa menampar orang tanpa rasa sakit, bisa membentak orang tanpa melukai perasaan. Nah, kita gunakan keistimewaan musik ini untuk menyelinap ke hati, menyelinap ke pendengaran yang mendengar. Nah, misinya tentu ini misi ya kebaikan bagi siapa saja. Terus ini ngomong-ngomong, kan di sini sanggarnya untuk anak ya, karawitan sama pedalangan. Nah, terus dalam kondisi seperti ini, kemarin kan pandemi, semua di lockdown lah, itu gimana? Apa proses belajarnya gimana? Ya, kita mengikuti ketetapan pemerintah dan sekolahan. Kemarin ya selama libur kita juga libur kan. Latihan juga libur. Kemudian ketika pemerintah sudah agak melonggarkan, kita sudah mulai masuk kembali, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan, kemudian juga membatasi jam tatap mukanya. Dan begitu juga jika menghendaki yang melalui daring, itu juga bisa. Seperti teman-teman yang dari luar daerah, Wonogiri, kemudian Jepara dan sebagainya, itu kita latihan dari. Nah, di sini juga tempatnya. Gitu. Jadi Titi Laras yuk ngomong saya di sini bunga-bunga ngomong. Oh iya. Ya, gitu. Berarti streaming atau vid call? Kita kemarin mulai Zoom Zoom dan WA. Jadi tergantung bagaimana sinyalnya yang di rumah. Kemudian yang di Wonogiri juga kesulitan sinyal, kita alihkan ke WA. Orang tua itu kan menyekolahkan anaknya ke sini, ke sanggar di jurusan karawitan atau pedalangan, itu pasti kan juga punya tujuan. Nah, sebenarnya tujuannya itu apa sih buat perkembangan anak juga? Yang pertama tentu nuruti senangnya anak, menyalurkan bakat anak, biar terarah. Ya. Intinya itu. Kayak kok senengnya kok nabuh, kayak kok senengnya kok nek kok ngene kok cepet, nek dalang kok cepet, kayak tak salurkan. Nah, biasanya kita di sini adalah berusaha untuk mengarahkan bagaimana potensi anak itu biar berjalan sesuai fitrahnya, tidak melenceng. Kan ada kan, ketika orang tua sudah mengetahui bakatnya anak, kemudian berkembang, ini ada yang salah. Jadi ketika potensi ini digunakan untuk kebaikan,
tapi beda, ada potensinya digunakan untuk yang lain. Motivasinya kadang-kadang berbeda. Jadi motivasi anaknya dulu apa ya, malah untuk duit dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Yang satu tidak, dia pengen mendandani akhlak. Nah di sini berusaha karawitan tidak sekedar artinya sempit mengolah seni suara dan sebagainya dengan gamelan, tidak, tapi kita gunakan seni karawitan itu gunakan untuk sarana untuk membangun budi pekerti. Ya, dan seperti ini. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk ngandani. Goalnya apa? Targetnya apa? Targetnya sebetulnya adalah pengokohan iman dan akhlak, adab, ngerti sopan santun, ngerti unggah-ungguh. Oh, kowe nek nabuhi lungguh, orang aja. Oh, kemudian kita pada saat sela-sela pengajaran juga, oh kamu kalau makan dengan tangan kanan, ngelungkih dengan tangan kanan. Termasuk ke kamar mandi juga sama. Udah doa belum? Udah, dan lain sebagainya. Kita beri sisipan itu. Jadi harapannya nanti tidak cuma mudeng titilaras, tapi juga mudeng adab, ya, mudeng adab karo wong tuwa piye. Nah itu kesempatan yang ngandani ya di situ. Lah nek dikandani wong tuane ra nggugu. Iya. Nah dikandani Pak Guru ini di sini masalahnya bakatnya tersalurkan di sini, kemudian kita punya kesempatan untuk mengirimkan pesan kebaikan. Oh gini loh, gini. Ini tidak cuma secara apa ya, materi musik oh tidak laras pelang mas bener, tapi ini kok yo bicaranya kok yo kotor, kemudian sama mas-mas yang di tim di atasnya jangkar dan lain sebagainya. Jangan, kalau bisa gunakan ada sholatnya birung, itu kesempatan. Lalu untuk antusias bocahnya itu sendiri, anaknya itu sendiri, bagaimana kan? Ya alhamdulillah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang luar biasa. Jadi dari anak yang belum sekolah itu ya pengen, dari anak yang belum sekolah, belum bisa ngomong R ya pengen. Alhamdulillah animenya semakin bertambah. Jadi fungsi dan peran karawitan untuk anak itu sebenarnya ya buat ngolah rasanya anak juga, terus ya itu ditutur kayak gitu ya. Iya betul. Jadi fungsinya makanya harus diluruskan ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini kalau orang tuanya salah niat, aku anakku terampil, ben terkenal, ben dadi dalang kondang, dadi pengerawat handal sampai ke luar negeri, enggak. Bahkan di sini itu mayoritas lulusan di sini tidak semuanya jadi seniman kan. Yeah. Nah makanya bekal dasar dari karawitan itu bisa menyebar, tidak cuma menjadi seniman malah lupa kamu golek upah kok. Iya tujuannya beda gitu. Golek upah, niatmu golek upah kamu. Ya kalau karawitan kita tujukan beda, ya kan? Kita digunakan untuk dakwah. Yeah. Bukan golek upah yo, itu mau ya upah. Tapi kita lebih dari itu. Jadi fungsinya lebih ke bekal dasar ke anak-anak, karena anak-anak kan beda diukir, kan beda kan ibarat ya kan batu kan diukir. Mumpung isik bocah, aku nek wis SMP saya mahasiswa wangel kan nih. Gue pendapat sendiri ya. Iya. Nah kita mumpung masih anak. Ya walaupun yonggo terserah, tetapi ingatan masa kecil itu kita isi dengan
ya hal-hal yang baik. bagus. Lantarannya karawitan. Gandeng seneng bunyinya macam-macam, kok ini bentuknya ya beda-beda ya. Anak-anak kan seneng, ini daya tarik tersendiri bagi anak-anak nonton rame. Cara kerjanya bareng-bareng, jamaah tidak sendiri ya, tidak individual tapi bareng-bareng. Seneng nonton kancane, seneng, apalagi ada anak-anak itu yang senengnya nek bareng-bareng. Nek kancane wah tertarik. Itu kita gunakan pintu masuk ini barangnya kok beda-beda, bentuknya beda-beda, terus ya kempling-kempling, bentuknya rancaan kok ya api-api, diukir dan lain sebagainya. Ini dari sisi fisiknya saja menarik bagi anak. Apalagi kalau ditabuh, bunyinya juga beda-beda, kebinekaan yang menyatu. Ini ya. Beda-beda tapi kemudian ditabuh bareng jadi satu. Enak ya ternyata. Beda orang tabuh dulu, nongkrong. Ini adalah seni yang tertata. Makanya tatanan ini kita salurkan ke anak. Ini jadi anak sing iso ditoto. Insya Allah masa depanmu juga akan baik. Nah, kesempatan juga kita di fungsinya ngandani, curhatkan ke orang tua, biasanya ngandani angel. Dan di situ kita selipkan orang manut bumu, dia yang lahir sopo. Nah, sempatnya di situ, di sela-sela pengajaran. Jadi hormat terhadap orang tua itu juga kita ajarkan di situ. Makanya di dalam gending juga kita pilihkan menu-menu yang ke situ. Makanya saya berusaha untuk menyusun gending-gending yang memang menu atau nutrisinya itu memang nutrisi untuk anak. Tidak anak gitu. Iya, tidak nutrisi untuk anak-anak yang atau orang dewasa yang yang mesra-mesra kemudian loyo ditinggal kasihnya.